Bab 2089. Tapi ketiga orang ini hanya berteriak, tetapi mereka tidak berani keluar. Mereka hanya bisa mengikuti Lintian dan yang lainnya sepanjang waktu, berjalan ke kota, dan akhirnya datang keluar benteng ninja. Di luar keluarga Ning, ada penjaga yang tak terhitung jumlahnya yang berjaga, dan penjaga ini, satu demi satu, membentuk tembok manusia untuk menghalangi hutan di luar. Lintian tersenyum pada mereka dan berkata, "Biarkan yang terbaik dari kalian keluar, atau itu akan membuang-buang waktu." Orang-orang ini saling memandang, dan penonton di dekatnya bertanya-tanya satu persatu, "Siapa pria ini?" Beberapa orang mengenali Lintian. Siapa lagi? Kejeniusan pria abadi yang telah membuat banyak keributan baru-baru ini tidak bisa mengalahkan siapapun yang tidak bisa mati. Itu dia? Ya, dikatakan bahwa dia pernah ke lembah iblis abadi darah. Ini mengerikan. Ketika orang-orang membicarakannya, sekelompok orang keluar dari gerbang keluarga Ning, dan yang pertama adalah Ning Erye. Dia menatap Lintian dengan dingin. "Iwah, apakah kamu benar-benar di sini? Aku bilang, kamu tidak bisa melarikan diri." Lintian menertawakannya, tetapi Ning Erye marah, dan kemudian menatap Ning Daowang. "Siakan satu." Ning Daowang terlihat malu, dan tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, Lintian menatap seorang lelaki tua yang duduk di kursi di belakang Ning Erye. Lintian memandang lelaki tua itu, tetapi juga hanya 5 atau 6 ribu pri. Jadi Lintian berkata, "Dipanggil kamu yang terkuat." Ning Erye tertawa. "Ewa, apakah kamu tahu siapa yang duduk di sana?" "Saya tidak tahu siapa dia, tapi dia bukan yang terkuat." Kata-kata Lintian membuat orang-orang dari keluarga Ning sangat tidak bahagia, bahkan melecehkan Lintian. Ning Erye bahkan lebih kejam. Dia, sekarang adalah kepala keluarga, kakak laki-laki tertuaku. Anda tahu apa?" "Tapi," Lintian berkata, "Jadi apa?" Ning Erye marah, dan berkata kepada lelaki tua itu, "Jika kakak laki-laki, kamu bisa melihat betapa gilanya bocah ini." Tuan Ning, duduk di sana, menatap Lintian dengan dingin. "Iwah, kamu bisa mengalahkan 4 tuan kota. Saya akui Anda kuat, jadi jika Anda ingin bergabung dengan kami, saya akan memberi Anda apa saja." Orang-orang tidak menyangka bahwa Tuan Ning masih berusaha memenangkan Lintian. Tapi Tuan kedua Ning sedang terburu-buru. "Kakak laki-laki, jangan bicara dengannya. Dia tidak mau mendengarkan." Tuan Ning menatap Lintian dan menunggu jawaban Lintian, sementara Lintian tersenyum pada Tuan Ning dan berkata, "Beri aku segalanya." "Iya." Lintian tersenyum dan berkata, "Ya apa hidupmu?" Tuan Ning kemudian jatuh muram dan menatap Lintian dengan dingin. "Wah, kamu punya 1 inci di tanganmu. Saya tidak punya 1 inci pun untuk maju. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya datang dari sini untuk menemukan lawan, bukan untuk membuang waktu." Lintian menertawakan Tuan Ning. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua tampak aneh. Para penonton bergumam, orang ini datang untuk mencari lawanmu?" "Saya pikir ini untuk menemukan keluarga Ning terbaik." Keluarga Ning itu sudah lebih dari 9.000 pri. Dia ini bukan untuk mencari kematian. Beberapa people berpikir Lintian sedang mencari kematian. Tuan Ning berkata dengan dingin, "Jika kamu ingin bertarung dengan leluhur kita, kamu perlu melihat apakah kamu memiliki kemampuan." Selesai mengatakan, Tuan Ning tiba-tiba bangkit, seperti embusan angin, mendatangi Lintian, dan menampar Lintian. Lintian berada di tempat setelah gempa bumi, tetapi Lintian dengan cepat berhenti, tetapi tersenyum, terlalu lemah. Semua orang tampak konyol. Bahkan pemimpin keluarga Ning mengerutkan kening dan menatap Lintian. "Aku hampir 6.000 pri. Seberapa lemah kamu?" "Jangan katakan 6.000 abadi. Aku telah melihat semua makhluk abadi di lembah darah abadi." Lintian berkata sambil tersenyum. Semua orang di sana berseru, tetapi beberapa orang tidak percaya. "Kepada siapa Anda berbohong?" "Benar, 10.000 makhluk abadi. Aku sudah lama ke Istana Bulan." Ini sakit di punggung. Keluarga Ning sama sekali tidak mempercaya mereka, dan Lintian mengabaikan mereka. Adapun pemimpin keluarga Ning, dia berkata dengan dingin, "Enak, aku akan memberitahumu bahwa aku tidak sesederhana itu." Dengan itu, pemimpin keluarga Ning tiba-tiba berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Lintian, dan kemudian bayangan itu menyerang Lintian bersama-sama. Tapi Lintian membiarkan pihak lain menyerang sesuka hati, sampai pihak lain menyerah serangan, mundur ke satu sisi. Lintian menatapnya dan bertanya sambil tersenyum, "Biarkan leluhurmu keluar." Kepala keluarga Ning tampak jelek dan memelototi Lintian. "Wah, kamu akan mati dengan menyedihkan. Cepat, jangan buang waktumu." Lintian menertawakan pemimpin keluarga Ning, dan orang-orang bertanya-tanya apakah pemimpin keluarga Ning akan memanggilnya. Pada saat ini, Tuan Ning mengeluarkan cincin dan membelainya untuk waktu yang lama. Kemudian dia berkata, Kakek, seseorang ingin bersaing denganmu." "Siapa yang tahu bahwa ada jepretan di dalam ring? Apa suaranya? Apakah Anda tidak tahu saya akan menutup?" "Kakek, anak ini sangat gigih. Dia harus bersaing denganmu." "Pencapaian apa?" "Ini, Raja Peri Bintang 8. Kamu sakit. Xianjun juga mencariku. Tidakkah Anda akan menyelesaikannya?"
Leluhur tua itu sangat marah sehingga semua orang di sekitarnya tercengang. Pemilik Ning merasa malu dan berkata, tapi aku tidak bisa membantunya. Kamu Pang, biarkan dia masuk. Aku akan melihat pria seperti apa. Nenek moyang itu sangat jalan napas. Tuan Ning hanya menatap Lin Tian. Kamu mendengar itu, nak? Lin Tian berkata sambil tersenyum, ide kecil. Tapi sebelum pergi, Lin Tian memasukkan pedang biru abadi beberapa orang ke dalam lampu terlebih dahulu, jika terjadi kecelakaan. Kemudian dia melompat ke atas ring. Semua orang saling memandang, dan Tuan Ning berteriak, "Lihat apa yang kamu lihat, kalian semua pergi." Semua orang pergi, dan pemimpin keluarga Ning meminta orang-orang untuk membawanya kembali. Tuan kedua Yuning bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak laki-laki, apakah bocah itu sudah mati? Bukankah itu omong kosong? Saya yakin saya tidak bisa keluar. Tuan Ning bersenandung, dan Tuan kedua Ning melepaskan jalannya, yaitu bagus. Apa itu? Saya dimarahi. Memikirkan hal ini, seluruh keluarga tampak jelek. Ning Erye tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menghela nafas, saudaraku, aku hanya bisa menyalahkan bocah itu. Sekarang, berhentilah bicara omong kosong. Tuan Ning tidak mau berbicara. Seluruh pria itu menunggu dalam depresi. Sekarang di atas ring, Lin Tian berdiri di puncak gunung, dan di seberang Lin Tian adalah awan hitam, dan ada seseorang di awan hitam. Pria itu memandang Lin Tian dan berkata, beraninya kamu begitu gila? Apakah menurutmu aku terlalu lemah? Kamu tidak begitu baik. Kata-kata Lin Tian membuat leluhur tua itu marah. Kamu tidak tahu di mana aku berada ketika aku gila, nak? Lin Tian tertawa, kuat dan lemah, tanpa memandang usia. Anda. Sisi lain sangat marah sehingga dia muntah darah, dan kemudian kilatan api pecah di antara telapak tangannya. Nyala api menjadi lebih kuat dari lemah menjadi kuat. Ketika mencapai Lin Tian, itu membuat ledakan instan. Serangan kuat ini membakar seluruh tubuh Lin Tian, dan Ning Laozu dengan puas berkata, "Nak, apakah kamu takut?" Bab 2090. Api menyala sangat cepat, dan leluhur Ning mengira Lin Tian akan mati, jadi dia sangat bangga. Tetapi Lin Tian menjawab, saya pikir lebih dari 9.000 orang abadi. Bagaimana mengatakannya? Sangat kuat, tetapi saya tidak mengharapkan itu, hanya sedikit kekuatan. Apa? Ning Laozu tercengang dan tidak bereaksi. Nyala api berangsur-angsur menghilang. Lin Tian tersenyum pada sosok di awan gelap. Bisakah kamu menggunakan metode abadi yang lebih kuat, atau senjata ajaib, atau bahkan minum beberapa pil? Ning Laozu mengira Lin Tian menghina dirinya sendiri. Dia memelototinya dan berkata, "Wah, apakah kamu menghinaku?" "Aku tidak menghinamu, tapi kupikir aku di sini untuk meminta ahli, bukan?" Kata-kata Lin Tian membuat marah leluhur Ning ini lagi. Ning Laozu sangat marah sehingga dia berkata, aku tidak sopan." Setelah itu, ada bola api besar di depan mata Ning Laozu, dan bola api itu mulai bergulir di sana, akhirnya menjadi sangat kuat, dan kemudian nyala api keluar. Saya melihat bahwa api langsung menghantam Lin Tian, dan leluhur Ning dengan bangga berkata, "Wah, di distrik selatan Yue Wangsing, tidak ada yang berani meremehkanku seperti ini. Itu orang lain, bukan aku." Pada saat ini, Lin Tian datang dari jauh, dan kemudian jatuh di depan leluhur Ning ini. Ketika Ning Laozu melihat Lin Tian, wajah seluruh orang berubah. "Bagaimana bisa? Mengapa kamu bisa hidup? Bukankah baik untuk hidup?" Lin Tian menertawakan Ning Laozu, dan Ning Laozu memandang Lin Tian seperti monster. "Kamu, Xian Jun, mengapa kamu bisa melawan? Jangan perlakukan aku seperti Raja Peri, atau kamu akan menderita." Lin Tian berkata kepada Ning Laozu sambil tersenyum, dan Ning Laozu ketakutan dan menatap Lin Tian dengan ngeri. "Kamu. Ayo, jangan bicara omong kosong. Cepat kembali. Lebih baik menggunakan pil atau senjata ajaib, atau aku akan mulai." "Kamu ingin melakukannya? Apakah Anda pikir saya akan takut pada Anda?" Leluhur Tuan Ning ini sangat marah sehingga dia membuat api lagi, tetapi hasilnya sama. Dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Tian. Lin Tian tidak punya pilihan selain melakukannya. Tubuh Lin Tian telah siap untuk sementara waktu. Itu berubah menjadi tumpukan pasir, dan kemudian mengembun di belakang leluhur Ning ini. Ini adalah lebih dari 9.000 cara abadi leluhur Ning. Persepsinya sangat kuat. Ketika dia menemukan perpisahan Lin Tian, dia pertama-tama menanggapi dan mundur. Lin Tian dengan mudah dihindari oleh Ning Laozu, tetapi Lin Tian harus mengaguminya dan berkata, selain seranganmu yang buruk, kekuatan reaksimu masih sangat kuat. Kurang agresif? Apakah Anda menyindir saya? Leluhur Tuan Ning itu berdiri tidak jauh saat ini, memelototi Lin Tian. Lin Tian menatapnya. Dia mengenakan jubah merah, dan wajahnya terbakar. Apakah saya salah? Setelah membacanya, Lin Tian mengucapkan sepatah kata pun, dan Ning Laozu menatap Lin Tian dengan marah. Iwah, kamu benar-benar penuh kebencian. Kebencian? Bukan kebencian, aku tidak tahu, tapi yang bisa kukatakan adalah jika kamu tidak mengalahkanku dengan cara yang kuat, akulah yang akan mengalahkanmu. Lin Tian menatap Ning Laozu. Ning Laozu tertawa. Iwah,
Ruang ini memungkinkanku untuk berkeliaran, apa yang bisa kamu lakukan denganku? Lin Tian tidak bisa menahan senyum, lalu mengulurkan tangan kanannya, lalu gas hantu Teng-Teng, lalu gasifikasi hantu menjadi pena. Ning Laozu membenci dan berkata, mengapa? Ingin melawanku dengan pena? Lin Tianxie tersenyum, lalu menggambar beberapa kali di udara, dan jiwa abadi Ning Laozu terkunci, dan Ning Laozu terkejut. Jika kamu tidak melakukannya lagi, jiwa abadimu akan terpisah dari tubuhmu. Lin Tian menertawakan leluhur Ning ini. Ning Laozu takut dan mulai bergegas. Dia menatap Lin Tianleng dan berkata, wah, jika kamu memaksaku, aku tidak akan sopan. Saya melihat Ning Laozu meraung dan kekuatannya melonjak. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan dan merah di tangannya. Wah, tahukah kamu apa namanya? Entahlah, tapi kelihatannya bagus. Lin Tian menatap pil itu dan berkata sambil tersenyum, sementara kakek Nanning berkata dengan senyum aneh, ini adalah ramuan ledakan api. Begitu saya meminumnya, kekuatan saya akan meningkat secara dramatis. Maka kamu tidak tahu bagaimana cara mati. Kalau begitu cepat. Lin Tian mengambil kembali rantai itu dan meminta pihak lain untuk mengambil dan sesegera mungkin, sementara leluhur Ning memarahi, yaitu sombong. Cepat! Lin Tian mendesak, dan leluhur Ning bersenandung, dan kemudian menurunkan pilnya. Seluruh orang itu seperti pria yang berapi-api, dan memainkan kekuatan yang kuat. Kekuatan ini sangat kuat. Tubuh emas Lin Tian hancur sekaligus. Ketika Lin Tian melihatnya, dia hanya kurang dari 1/20 waktu ketika dia sangat bahagia. Sialan! Ning Laozu sangat marah sehingga dia menggigit giginya dan menyerang lagi, tetapi kali ini tidak banyak berpengaruh. Sebaliknya, Lin Tian kehilangan sesuatu dan berkata, terlalu lemah. Kamu gila, jika Ning Laozu. Tidak lebih? Saya sudah meminum semua pil. Apa pendapatmu tentang aku? Leluhur Tuan Ning ini tiba-tiba takut, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, iya, aku harus kasar. Ning Laozu mengalami penampilan terkunci dalam jiwa sekali. Dia takut untuk melompat keluar dari luar angkasa. Lin Tian tertawa, ingin melarikan diri? Tidak mau. Lin Tian mulai memecahkan ruang ini, dan Master Ning sedang menunggu di aula bersama Ning Erye ketika dia keluar. Kakek, kamu keluar. Ketika Tuan Ning melihat ayah Ning, dia bertanya dengan penuh semangat, dan Tuan kedua Ning juga senang melihat ayah Ning. Ning Laozu tidak mengatakan dia melarikan diri demi wajah, tetapi berkata, jaga cincin itu untukku, dan jangan biarkan anak itu melarikan diri. Iya. Guru Ning berkata dengan penuh semangat, dan leluhur Tuan Ning berkata, saya akan mencari tempat untuk berlatih dulu. Jangan mencariku jika kamu tidak ada hubungannya. Iya. Setelah berkat Tuan Ning, kilatan Tuan Ning menghilang, dan Tuan Ning tersenyum pada Tuan kedua Ning. Lihatlah, Tuan, anak ini pasti akan mati. Ning Erye tidak mengerti. Kakak laki-laki, mengapa leluhur tidak membunuh anak itu? Anak ini memiliki begitu banyak potensi. Jika Anda membersihkan, cepat atau lambat Anda akan mengikuti kami. Itu agawaku Tuhan adalah cara yang bahagia. Ning Erye berpikir itu masuk akal, jadi dia berkata dengan penuh semangat, akhirnya aku mendapatkan orang ini. Tapi kemudian, sesosok tiba-tiba muncul. Aku sudah selesai? Siapa bilang itu? Saat melihat Lin Tian, Tuan Ning dan Tuan kedua Ning terkejut. Sementara Lin Tian melihat sekeliling, di mana leluhurmu? Tuan Ning menatap Lin Tian dengan aneh. Kamu, bukankah kamu terjebak oleh leluhur kita? Terjebak? Hanya dia? Berlari begitu cepat, masih ingin menjebakku? Lin Tian tertawa, dan Tuan Ning menatap Lin Tian dengan aneh. Tapi Lin Tian memandang mereka seolah-olah dia mengerti sesuatu. Apakah kakekmu mengatakan kepadamu bahwa dia telah menjebakku? Mereka mengangguk dengan canggung, dan Lin Tian mencibir, itu konyol. Bukankah? Ning masih tidak menyerah. Dia bertanya dengan gugup, dan Lin Tian tertawa, dia sedang dalam pelarian, tapi dia tidak bisa melarikan diri. Dengan itu, Lin Tian bergegas keluar dari rumah Ning dan pergi. Tuan Ning gila. Apakah leluhur melarikan diri? Ning Erye juga tidak bisa dipercaya, pria yang mengerikan. Bab 2091. Tuan Ning memandang Ning Erye dan berkata, kamu harus senang dia tidak menemukanmu untuk menyelesaikan akun. Saya tidak berpikir saya cukup kuat. Di matanya, aku. Ning Erye bergidik sejenak dan tergagap ketakutan. Tuan Ning juga bingung, mengapa kamu harus menemukan orang kuat, orang ini? Siapa tahu? Ning Erye tidak tahu apa yang dimaksud Lin Tian, tetapi sekarang di luar rumah Ning, wanita bertopeng itu memandang gadis pelayannya dan bertanya, apakah kamu merasakannya? Apa yang kamu rasakan? Gadis pelayan itu tidak tahu apa-apa, dan wanita bertopeng itu berkata, saya melihat Tuan Muda Lin baru saja keluar, tetapi begitu dia keluar, dia pergi ke kerumunan dan menghilang. Gadis pelayan itu tercengang. Benarkah? Mengapa saya tidak mengetahuinya? Pergi. Wanita bertopeng itu berkata, dan mulai mengikuti induksinya sendiri untuk menemukan jejak Lin Tian.
Saat ini, Lin Tian berada di tepi susunan transmisi, menatap para penjaga di sana. Tetapi orang-orang itu tidak menyangka Lin Tian bisa berdiri di depan mereka, jadi mereka saling memandang satu persatu. Baru saja, kamu leluhur Ning datang, bukan? Lin Tian menatap orang-orang ini dan bertanya, tetapi di mana orang-orang itu tahu apa leluhur Ning, jadi mereka menggelengkan kepala satu demi satu. Lin Tian melirik mereka dan berkata, ya apakah kamu yakin tidak ingin berbicara? Bukannya kami tidak mengatakannya. Ada begitu banyak orang yang masuk dan keluar di sini. Bagaimana kita bisa tahu leluhur yang mana? Artinya, bagaimana kita bisa tahu jika kita ingin menyembunyikan pencapaian dan kemampuan kita, karena nenek moyang kita sangat kuat? Mata Lin Tian berkedip dingin. Orang-orang ini sangat sombong sekarang. Tapi saat berikutnya, mereka takut memohon belas kasihan setelah mereka dipukul langsung oleh Fei Nie. Katakan, kemana harus pergi? Orang-orang ini takut, sampai dengan cara yang malu-malu. Pergi, ke Jiangcheng dari Jiangjia. Lin Tian, salah satunya, maju dan berkata, mulai Jiangcheng. Orang-orang itu harus memulai susunan, dan kemudian wanita bertopeng dan gadis pelayan bergegas masuk. Lin Tian melihat kedua orang ini dan ragu, bisakah kamu menemukanku di sini? Kami berada di luar Ning sampai kamu keluar. Wanita bertopeng itu menjelaskan, dan Lin Tian bertanya-tanya, apa yang kamu lakukan denganku? Wanita bertopeng itu tidak berbicara, tetapi gadis pelayan itu berkata, jika kamu sangat kuat, wanita muda kami secara alami ingin melihat kemampuanmu dengan matanya sendiri. Lin Tian tersenyum setelah mendengar ini. Begitu saja, bukankah itu cukup? Kamu tidak sesederhana kelihatannya. Wanita bertopeng itu berkata sederhana, tetapi Lin Tian tertawa. Lalu apa? Saya hanya ingin melihatnya. Tidak ada yang lain. Ketika wanita bertopeng itu selesai berbicara, dia tidak berbicara. Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum sampai dia muncul di Jiangcheng. Pada saat ini, Jiangcheng tidak tahu bahwa Lin Tian, iblis besar, telah datang. Bahkan para penjaga itu belum meninjau asal-usul Lin Tian. Lin Tian angkuh di jalan seperti ini dan mulai merasakan arah leluhur Nanning. Wanita bertopeng itu ragu, apakah kamu ingin menemukan leluhur Ning? Iya. Wanita bertopeng itu berkata, kamu, pukul dia? Kekalahan, tidak dihitung, tapi orang ini melarikan diri, hindari aku. Lin Tian berkata tanpa daya. Setelah mendengar ini, wanita bertopeng itu berpikir itu tidak terbayangkan, dan gadis pelayan itu bahkan lebih terkejut. Maksudmu leluhur takut padamu? Iya. Lin Tian selesai berkata, puasa ke suatu tempat, dan gadis pelayan itu tertutup. Nona, apakah Anda salah dengar? Kamu mendengarku dengan benar. Wanita bertopeng itu berkata, segera setelah menyusul. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia datang ke sebuah kedai. Saat ini, Ning Laozu berpakaian seperti orang biasa, minum di kedai, tetapi dia sangat tertekan. Ini benar-benar menjijikkan. Jika kamu tidak bisa kembali ke rumah, kamu harus menghindari bocah itu. Siapa yang tahu Lin Tian duduk di sampingnya, jika kamu hanya harus mengalahkanku, bukan? Kacamata Ning Laozu semuanya takut jatuh, wajahnya merah dan dia menatap Lin Tian. Dia tergagap, mengapa kamu ada di sini? Terkejut? Lin Tian menertawakan Ning Laozu, tetapi Ning Laozu secara alami terkejut dan menatap Lin Tian dengan ngeri. Kamu, bagaimana kamu menemukanku? Kamu telah dikunci olehku, jadi jiwa telah meninggalkan jejakku. Selama kamu berada di kota, aku bisa menemukanmu. Lin Tian berkata dengan percaya diri. Ning Laozu langsung terkejut karena tidak koheren. Akhirnya, dia menatap Lin Tian. Aku bilang, aku tidak memiliki keluhan atau kebencian denganmu, kamu bisa melepaskanku, oke? Melihat adegan ini, wanita bertopeng dan gadis pelayan di satu sisi penasaran apakah lelaki tua itu adalah leluhur Ning atau bukan. Tetapi, saat ini, Ning Laozu tidak kuat sama sekali, tetapi lebih seperti lelaki tua yang ketakutan. Lin Tian menatap Ning Laozu dan berkata sambil tersenyum, berapa banyak peri yang kamu miliki? Lebih dari 9.000, tapi apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Leluhur tua Ning itu sangat marah. Lin Tian tersenyum padanya. Berapa harganya? Lebih dari 9.800, masih lebih dari 100, akan ada 10.000. Jadi, bagaimana kalau kamu datang kepadaku sebelum aku mencapai 10.000 abadi? Leluhur yang agak tua itu tertekan. Lin Tian menatapnya dan bertanya, bagaimana kamu bisa mencapai 10.000? Tentu saja, itu tergantung pada kristal peri terbaik, tetapi kristal peri terbaik sangat sedikit. Saya lebih suka menggunakan semua anggota keluarga saya. Ning tua Zutu Cao Dao ini. Lin Tian menatapnya dan berkata, di mana itu? Ini pasar gelap, tentu saja, tapi harganya tinggi, atau untuk keluarga besar lainnya. Nanning menjelaskan. Lin Tian tersenyum padanya. Bagaimana dengan keluarga Jiang? Berapa banyak? Keluarga Jiang ini sangat berbahaya. Siapa yang tahu berapa banyak dari mereka yang ada? Ning Laozu Cao Dao dan Lin Tian mengerti,
berkata, jika kamu menjanjikan sesuatu padaku, aku akan membantumu mencapai 10.000 jalan abadi. Bantu aku mencapai 10.000 peri? Apakah Anda bercanda? Ning Laozu menatap Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tiansai sambil tersenyum, ya apakah menurutmu aku bercanda? Ning Laozu bodoh, dan wanita bertopeng dan gadis pelayan mengira Lin Tian sedang berbicara. Lin Tian menatap Ning Laozu. Sekarang Anda hanya memiliki dua cara. Berjanjilah sesuatu padaku, dan kemudian aku akan membantumu, atau kamu bisa mengalahkanku. Nenek moyang Ning, Hui Shen, membencinya dan berkata, semua orang bodoh tahu bahwa tidak mungkin memilih untuk membiarkanmu membantuku memperbaiki negeri dongeng. Lin Tian menepuk pundaknya dan tersenyum, jangan bergerak. Untuk apa? Lin Tianxie tertawa, dan kemudian segel jiwa menghantam jiwa abadi Ning Laozu. Ning Laozu hanya ingin berjuang, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, jangan berjuang, atau kamu hanya bisa mengalahkanku, dan aku tidak akan mengganggumu. Kata-kata ini membuat Ning Laozu tidak memiliki keinginan untuk berjuang sejenak, sampai setelah sekian lama, Lin Tian menarik kembali tangannya. Oke. Ning Laozu mengetahui bahwa dia telah dipukuli oleh Lin Tian. Dia mencuri ingatannya dan berkata, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Apakah kamu punya pilihan? Lin Tian tersenyum padanya, tetapi ketika Ning Laozu melihat penampilan mengerikan Lin Tian, dia segera menghilang, dan berpikir bahwa Lin Tian dapat mengendalikan jiwanya sendiri, yang bahkan aneh di hatinya. Bagaimana jiwa abadi orang ini bisa begitu kuat sehingga aku bisa mengendalikannya? Wanita bertopeng dan gadis pelayan di satu sisi tidak tahu apa yang terjadi, jadi kedua gadis itu melihat perubahan Ning Laozu dengan aneh. Bab 2092. Lin Tian menatap Ning Laozu, yang tidak mengatakan apa-apa. Ya, tidak banyak omong kosong. Sekarang pergi. Kemana? Wajah Ning Laozu tertekan, bahkan dia memiliki beberapa konflik internal. Bagaimanapun, dia adalah Ning Laozu, tetapi hari ini dia dipanggil oleh Raja Peri. Lin Tianxiao berkata, pergi ke rumah Jiang dan ambilkanmu kristal peri terbaik. Kristal peri terbaik? Anda bercanda. Nenek moyang Tuan Ning itu membenci, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, sambil mencari Tuan, sambil mencari Xianjing, bunuh dua burung dengan satu batu. Anda. Ning Laozu tidak mengatakan apa-apa sekaligus, tetapi ketika Lin Tian keluar, wanita bertopeng itu mengingatkannya, Jiang Laozu ini adalah leluhur yang beracun. Kamu harus berhati-hati, dia tidak mudah diprovokasi. Saya hanya suka memilih yang sulit. Lin Tian tersenyum dan meminta Ning Laozu untuk memimpin. Ning Laozu dan yang lainnya memperlakukan Lin Tian sebagai monster. Sampai beberapa saat kemudian, ketika dia datang ke Jiang Jiafu, Ning Laozu tidak berdaya dan berkata kepada penjaga gerbang, aku Ning Laozu, mencarimu Jiang Laozu. Tapi orang-orang ini saling memandang, tiba-tiba tertawa, dan Ning Laozu melotot, tawa apa? Bagaimana keluarga Ning bisa datang kepada kita? Seorang penjaga tidak bisa membantu Tu Chao, dan yang lain tidak menganggap serius Ning Laozu. Kali ini, Kaisar Ning kesal. Ketika kebakaran terjadi, dia meledakkan para penjaga sendiri, dan para ahli di Menshang keluar satu demi satu. Tapi orang-orang ini tidak cukup untuk memperbaiki leluhur Ning. Semuanya jatuh sekaligus, sampai seorang pria parubaya di Jiangjia muncul. Dia berkata dengan marah, apa maksudmu? Ning Laozu menatap pria itu dan berkata, ayo temukan Laozumu. Siapa kamu? Pria itu menatap Ning Laozu, dan Ning Laozu berkata, aku, Ning Laozu. Sisi lain selanjutnya, leluhur keluarga Ning? Apa? Apakah ada masalah? Di Xiajiang. Sisi lain segera dengan sopan, tetapi Ning Laozu tertekan, aku tidak ingin tahu siapa kamu, aku hanya ingin menemukan Laozu Mu. Tuan keluarga Jiang tidak mengerti, Ning Laozu, aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan dengan Laozu kami? Ning Laozu berkata, dia ingin menantang Laozu Mu, apakah itu masalah perhitungan? Ketika mereka mendengar ini, mereka memandang Lin Tian satu persatu, tetapi tuan keluarga Jiang tidak bisa menahan tangis dan tawa. Ning Laozu, apakah kamu bercanda? Apakah kamu bercanda? Jika saya bercanda, saya tidak akan berdiri di sini. Leluhur Tuan Ning itu sangat marah, terutama dikendalikan oleh Lin Tian, di dalam hati sangat mencekik. Aku akan membawamu, kata kepala keluarga Jiang, Setelah Ning Laozu mendengus, dia meminta pemimpin keluarga Jiang untuk memimpin, sementara wanita bertopeng dan gadis pelayannya saling memandang dan mengikuti dalam diam. Sekitar setengah jam kemudian, mereka tiba di sebuah menara, dan tuan keluarga Jiang menjelaskan, leluhur kita berlatih di sini, tetapi dia tidak mengizinkan siapapun untuk masuk, jadi aku tidak dapat menemukannya. Ning Laozu harus menatap Lin Tian. Kamu mendengar itu? Dia ada di sana. Saya mengerti. Lin Tian selesai, datang ke menara, dan siap untuk mendorong pintu, dan pintu segera menjadi udara hitam. Tuan keluarga Jiang dan yang lainnya sombong, karena gas beracun dimuntahkan darinya, dan Ning Laozu juga meragukan, Jiang Laozu ini sangat berbahaya? Tapi Lin Tian berkata, itu hanya sedikit gas. Ini bukan masalah besar. Ketika orang-orang dari keluarga Jiang melihat ketidakhadiran Lin Tian, mereka saling menatap dan tampak tak terbayangkan.
Lin Tian telah membuka pintu, lalu masuk dan menutup pintu. Tetapi orang-orang tidak tahu apa yang terjadi di dalam, jadi mereka hanya bisa menunggu di luar diam-diam. Tetapi orang-orang di keluarga Jiang mengira Lin Tian akan mati. Beberapa orang bergumam, siapa anak itu? Mengapa Ning Laozu menginginkannya di sini? Siapa tahu. Ketika orang-orang ini membicarakannya, Lin Tian melihat 4 racun di lantai pertama menara, seperti ular, kalajengking, dan sebagainya. Selain itu, ini adalah binatang abadi beracun. Mereka sangat besar dan sangat beracun pada saat yang sama. Jadi begitu Lin Tian masuk, orang-orang ini akan terlibat dan ingin membersihkan Lin Tian. Dan Lin Tian segera membuka keterampilan jebakan, dan kenikmatan akan segera membuatnya takut kembali. Lin Tian melihat sekeliling dan tersenyum, ya aku tahu kamu ada di dekat sini. Pada saat ini, bayangan gelap muncul di udara, dan kemudian berubah menjadi seseorang. Melihat pria ini, kulitnya penuh sisik, seperti ular yang berubah menjadi manusia, tetapi Lin Tian tertarik dengan bentuknya. Terutama pria lainnya, Lin Tian tertawa dan berkata, jikamu lebih dari 9.000. Pria ini adalah Jiang Laozu. Dia hanya mendengar caranya yang aneh. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? 1. Aku akan menantangmu. 2. Aku ingin semua si anjing terbaik di keluargamu. Lin Tian mengatakan niatnya secara langsung. Tapi Jiang Laozu tertawa, dan akhirnya berkata, wah, kamu Raja Peri, berani berbicara denganku seperti ini? Apakah Anda mengalami serangan otak? Apakah menurutmu aku bercanda? Lin Tian bertanya pada Jiang Laozu dengan senyum lucu, sepertinya kamu benar-benar berani. Ayo, tunjukkan padaku apa yang bisa kamu lakukan. Kemampuan? Aku bisa menghadapimu dengan racun kecil ini. Leluhur tua sungai itu selesai berkata, mulut membaca mantra, lalu racun itu satu persatu mata menjadi merah. Saat berikutnya, racun kecil ini mulai mengelilingi Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum pada mereka. Menurutmu apa yang bisa kulakukan dengan beberapa binatang abadi beracun? Wah, mereka kejam. Senyum jahat leluhur tua sungai itu, dan Lin Tian tersenyum dengan cara yaitu belum tentu. Oh, tidak percaya. Kemudian Anda bisa melihat. Dengan pepatah ini, Jiang Laozu, racun-racun itu, satu persatu, mengepung Lin Tian, dan kemudian satu persatu, memuntahkan racun. Racun ini adalah gas dan cairan beracun, tetapi mereka bahkan tidak dapat menimbulkan korosi pada tubuh emas Lin Tian. Adapun mereka yang terhirup ke dalam Lin Tian, mereka tidak berpengaruh pada Lin Tian. Tapi Jiang Laozu mengerutkan kening dan mengira ada yang tidak beres, jadi dia menipu di Tinwet untuk membiarkan racun itu melakukannya. Tetapi hasil akhirnya adalah racun itu tidak dapat berbuat apa-apa pada Lin Tian. Sebaliknya, Lin Tian telah melakukan pemusnahan virtual yang tak terhitung jumlahnya. Satu persatu, para abadi jatuh, dan kemudian mereka takut untuk mundur, sementara Jiang Laozu mengerutkan kening dan menatap Lin Tian. Wah, aku tidak menyangka kamu tidak takut racun. Aku tidak takut racun, aku tidak takut diserang. Lin Tian menertawakan Jiang Laozu, tetapi Jiang Laozu tidak mempercayainya. Dengan jentikan jarinya, cahaya keemasan menghantam Lin Tian. Dia pikir dia bisa menerobos Lin Tian. Tapi Jiang Laozu sangat yakin bahwa serangannya tidak berpengaruh pada Lin Tian sama sekali. Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Itu terlalu lemah. Jiang Laozu marah, dan dia menatap Lin Tian. Wah, sepertinya kamu benar-benar ingin mencoba kekuatanku. Selesai mengatakan, seekor ular emas sangat dari depan leluhur sungai ini, dan ular emas itu tiba-tiba menjadi besar, dan kemudian menjerat langit hutan ini. Tidak hanya itu, ular emas mulai berkontraksi dan menghancurkan seluruh pribadi Lin Tian. Namun, tidak peduli bagaimana ular emas mencoba, itu tidak bisa menggulingkan Lin Tian sampai mati. Sebaliknya, Lin Tian tersenyum pada Jiang Laozu dan berkata, ganti satu, itu terlalu lemah. Bab 2093. Jiang Laozu tidak percaya apa yang dikatakan Lin Tian. Dia bersiul, yang membuat kekuatan ular emas lebih kuat. Tapi Lin Tian berdiri di sana dan melihatnya sambil tersenyum, dan berkata, jangan katakan itu, bahkan 10.000 makhluk abadi mungkin tidak dapat menghancurkan tubuh emasku. Wah, kamu meledakkan saja. Jiang Laozu sama sekali tidak menganggap serius kata-kata Lin Tian, tetapi Lin Tian tertawa, sepertinya kamu harus melihat kekuatanku, jadi kamu tahu apakah itu membual atau tidak. Setelah Lin Tian selesai, dia menggunakan teknik menjebak hewan, dan ular emas masih berjuang pada awalnya, tetapi saat berikutnya, ular emas mulai jatuh sedikit, seolah-olah takut. Sampai waktu yang lama kemudian, ular emas secara bertahap meninggalkan Lin Tian, tidak peduli bagaimana leluhur Jiang menyebutnya. Ini membuat Jiang Laozu marah. Wah, menurutmu apa yang bisa kulakukan untukmu? Apalagi yang bisa kamu gunakan selain racun dan abadi? Lin Tian menatap Jiang Laozu dan bertanya, sementara Jiang Laozu berkata, itu sudah cukup. Cukup? Kamu yakin? Lin Tian tersenyum padanya, mengulurkan tangan kanannya, dan kemudian mengumpulkan kuasnya. Jiang Laozu tidak tahu apa yang dilakukan Lin Tian, jadi dia hanya menatap dan berkata, Iwah, apa yang kamu lakukan? Aku ingin mengendalikanmu. Lin Tian menertawakannya, dan Jiang Laozu tertawa, berhenti bermimpi, kamu tidak bisa mengendalikanku.
Lin Tian tertawa, dan kemudian menarik serangkaian belenggu jiwa, dan Jiang Zutua diseret sedikit, dan akhirnya mencapai Lin Tian. Lin Tian memandang Jiang Zutua dan tertawa. "Ya lihat. Apakah itu yang Anda inginkan?" Jiang Laozu menatap Lin Tian dengan ngeri, tetapi Lin Tian tersenyum padanya. "Ya apa? Belum mau? Tidak mungkin. Mengapa Anda bisa mengeluarkan jiwa abadi saya melihat jiwa dan tubuhnya yang abadi dipisahkan?" Jiang Laozu benar-benar terkejut. Lin Tian tersenyum padanya. "Ya ada apa, Xian Jun? Apakah Anda meremehkannya?" Setelah itu, Lin Tian membiarkan Raja Hantu menempelkan dirinya ke tubuh, dan jiwa abadi leluhur Jiang tidak dikendalikan oleh dirinya sendiri, dan kemudian berjuang di sana, bahkan memarahi. Aku tidak bisa mengampunimu." "Apa? Ingin melarikan diri? Wah, sudah kubilang, aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan kematianku." Kemudian, Jiang Laozu melepaskan diri dari kendali Raja Hantu, dan mulai membakar jiwa abadinya. Lin Tian sedikit terkejut. Ada orang yang tidak bisa dikendalikan oleh buku hantu. "Wah, pergi ke neraka!" Dengan ledakan keras, seluruh menara bergetar. Kemudian, ada mayat abadi di mana-mana, tetapi alis Lin Tian berkerut, karena ketika Jiang Laozu meledak, para abadi akhirnya pergi melalui terowongan luar angkasa. Nenek moyang sungai ini sedikit tidak biasa. Lin Tian berbisik dan mengambil cincin luar angkasa di tanah. Di cincin ini, ada koleksi Jiang Laozu. Di antara mereka, ada banyak Xianjing yang sangat baik. Dengan ini, itu sudah cukup. Lin Tian memasang cincinnya dan berjalan keluar. Orang-orang di luar menara masih mendiskusikan mengapa menara itu bergetar sekarang. Untuk Ning Laozu, Hai wajah bahkan lebih bingung. Anak ini tidak akan mati di dalamnya? Gadis pelayan itu juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Nona, suara itu sangat keras sekarang. Apakah ada sesuatu di dalamnya? Saya tidak tahu, tapi dia seharusnya baik-baik saja. Wanita bertopeng itu menebak bahwa ketika pintu di bawah menara terbuka, Lin Tian berjalan keluar tanpa cedera. Orang-orang dari keluarga Jiang penasaran. Beberapa penjaga bergumam secara pribadi, leluhur tua ini tidak menginginkan nyawanya? Ning Laozu penasaran ingin melihat Lin Tian, dan Lin Tian mengeluarkan cincin Jiang Laozu dan melemparkannya kepadanya. Perijing terbaik ada di dalamnya. Ning Laozu mengambil cincin itu dengan cepat dan melihatnya. Dia terkejut. Ini semua barang Jiang Laozu? Iya. Bagaimana dengan dia? Dia bakar jiwa abadi, lalu meledakkan, akhirnya celah ruang lolos. Lin berkata pelan. Tapi ini, dalam pandangan keluarga Jiang, tidak mungkin. Dan kakek Ning berkata dengan demensia, dia benar-benar melakukan ini? Aku tidak bisa menahannya. Dia ingin bertarung denganku setelah dia terikat olehku. Lin Tian tersenyum pahit, tetapi Ning Laozu harus menghela nafas. Orang ini beracun. Lin Tian merapikan suasana hatinya dan bertanya, apa 5 keluarga kecuali keluarga Ning, keluarga Jiang dan keluarga Wen? Ning Laozu berkata dengan aneh, kamu tidak ingin pergi ke mereka, kan? Ya, pinjam lebih banyak kristal peri terbaik. Lin Tian menertawakan Ning Laozu, sementara orang-orang Jiang menatap Lin Tian seperti monster. Wanita bertopeng dan gadis pelayan juga merasa aneh. Ning Laozu tiba-tiba mulai bersemangat. Karena Lin Tian memecahkan Jiang Laozu, dimungkinkan untuk menyelesaikan 2 keluarga lainnya. Jadi dia berkata sambil tersenyum, ada keluarga lain, keluarga Yi, dan keluarga bayangan terakhir. Keluarga tersembunyi. Ya, mereka tidak memiliki industri di luar, mereka tidak menguasai kota manapun, tetapi mereka tinggal di gunung besar. Tapi dikatakan bahwa orang-orang yang keluar dari keluarga mereka sangat mengerikan, jadi distrik selatan memiliki asal-usul 5 keluarga. Ning menjelaskan. Lin Tian kemudian bertanya sambil tersenyum, ayo pergi ke keluarga Yi dulu, dan akhirnya ke keluarga bayangan. Iya. Ning Laozu sangat senang dan buru-buru pergi bersama Lin Tian, sementara wanita bertopeng itu mengikuti Lin Tian dan bertanya, maukah kamu datang ke rumah Wen kami? Jika bagian belakangnya tidak cukup, aku akan meminjam beberapa darimu, tetapi kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan menyakiti orang-orangmu, pinjam saja beberapa kristal. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan wanita bertopeng itu menghela nafas. Begitu, lebih baik aku pergi mencari leluhur kita dan memintanya sendiri, lalu aku akan memberikannya kepadamu. Oh, terima kasih banyak. Lin Tian tersenyum pada wanita bertopeng itu, tetapi wanita bertopeng itu berkata sambil tersenyum, jikalau begitu kamu berutang budi padaku. Lin Tian tersenyum pahit. Kamu menungguku menggali lubang? Apa? Apakah Anda peduli? Wanita bertopeng itu menatap Lin Tian dan memintanya kembali. Lin Tian ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, selama itu tidak terlalu menuntut. Baiklah, aku akan mengurusnya. Ketika TH wanita bertopeng selesai, dia membawa pembantunya dan pergi. Dan Ning Laozu bergumam, bagaimana kamu mengenalnya? Secara kebetulan, ada apa? Lin Tian menatap Ning Laozu dan bertanya, tetapi Ning Laozu ragu-ragu, dia milik keluarga Wen. Aku tahu. Ning Laozu ragu-ragu, meskipun keluarga Wenjia adalah yang terlemah di antara 5 keluarga, mereka memiliki semacam sihir aneh, termasuk dalam kategori ruang.
Apa yang kamu bicarakan denganku? Saya hanya ingin bertanya apakah Anda tertarik. Nenek moyang Tuaning itu jelas sangat tertarik, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, baiklah, jangan pikirkan itu, Pimpin. Ning Laozu melihat Lin Tian tidak bermaksud begitu, jadi dia berkata, oke, ayo pergi, keluarga Yi. Sampai setelah orang-orang ini pergi, tuan keluarga Ji yang tertipu, kapan monster seperti itu keluar? Orang-orang juga ingin tahu, tetapi Lin Tian muncul baru-baru ini. Mereka bahkan tidak tahu dari mana dia berasal, dan Jiang Laozu bahkan tidak berdaya. Mereka bahkan mengirim orang untuk mencari keberadaan leluhur mereka. Bab 2094. Di ruang bawah tanah yang gelap, dia menatap cahaya ungu redup di depannya. Tuanku, Anda harus menyelamatkan saya. Ada apa? Cahaya ungu membuat suara seorang lelaki tua, dan Jiang tua mengatakannya dengan muram. Apa? Seorang pria abadi, dia membuatmu sangat malu. Jelas, pria itu tidak percaya, tetapi Jiang Zutua berkata, "Ya, orang ini tidak takut racun, dan melalui pena, dia mengaitkan jiwa abadiku." Pena? Suara anggun leluhur tua sungai itu telah menggambarkan bahwa situasi Lin Tian sekali, tetapi orang itu terkejut, ia adalah keterampilan jiwa lukisan. Lukisan jiwa? Ya, hal semacam ini telah hilang. Aku tidak menyangka bahwa semua yang abadi akan melakukannya. Orang-orang cahaya ungu sangat bersemangat. Lalu bagaimana, tuanku? Nenek moyang sungai itu sangat sedih, dan cahaya ungu itu segera berkata, saya akan mengirim seseorang untuk diperhatikan, kapan saja untuk menemukan kesempatan untuk membawanya, biarkan dia menyerahkan keterampilan jiwa lukisan ini. Terima kasih banyak, tuanku. Istirahat dulu. Selesai mengatakan, cahaya ungu itu menghilang, Jiang Laozu diam-diam memarahi. Iwah, tunggu aku tidak akan membiharamkanmu hidup. Lin Tian telah datang ke Yicheng, dan tidak ada seorang pun di Yicheng ini yang mengenal Lin Tian. Jadi Lin Tian dan Ning Laozu dapat berjalan di jalan ini di masa depan yang cerah. Tidak hanya itu, Ning Laozu juga berkata kepada Lin Tian, Ji Laozu ini adalah temanku. Tunggu sebentar, bisakah kamu sopan? Dia sopan padaku, aku akan sopan. Jika dia kasar padaku, apakah menurutmu perlu bagiku untuk bersikap sopan? Lin Tian menertawakan leluhur Ning ini. Saya harap dia bisa lebih sopan, Ji kata. Ning, Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Sampai beberapa saat, Ning Laozu membawa Lin Tian ke rumah Yi. Orang-orang dari keluarga Yi memperlakukan Ning Laozu sebagai tamu. Jelas, Ning Laozu sering datang ke sini. Bahkan pemimpin keluarga Yi tersenyum, Ning Laozu, bagaimana kamu bisa datang kepada kami hari ini? Ya, aku punya masalah untuk didiskusikan dengan leluhurmu. Leluhur Tuan Ning itu tiba-tiba sedikit malu. Tuan keluarga Yi berkata, apa masalah besarnya? Hanya ingin berbicara. Ning Laozu berkata dengan canggung, sementara pemimpin keluarga Yi mengangguk. Baiklah, aku akan mengundang Laozu kita. Selesai mengatakan, advokat rumah yang muda ini pergi, dan bahwa Ning Tuazu tertekan, dewasa, kamu seperti ini, biarkan aku sangat tidak menjadi manusia. Jika Anda ingin menerobos, Anda harus memiliki cukup si anjing kelas atas, jadi santailah. Lin Tian menenangkan, tetapi leluhur Ning menghela nafas, saya telah menggunakan banyak kristal abadi. Tapi akhirnya, lebih dari 100 kristal abadi tidak bisa naik. Saya khawatir lebih banyak kristal abadi tidak berguna. Jangan khawatir, aku akan membantumu ketika aku di sini. Tetapi leluhur Ning tidak mengerti. Tuanku, mengapa Anda harus membiarkan saya mencapai 10.000 jalan abadi? Aku akan memberitahumu ketika kamu tiba. Lin Tian menertawakan Ning Laozu, tetapi Ning Laozu tidak mengerti. Dia hanya bisa duduk di sana diam dan menunggu. Sampai sementara kemudian, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan keruk datang dan berkata sambil tersenyum, Ning Laogui, angin apa yang membawamu? Ini, saudara Yi, ada yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Ning Laozu terhuyung-huyung. Oh, ada apa? Yi Laozu duduk dan menatap Ning Laozu dengan rasa ingin tahu. Ning Laozu menjelaskan, iya, saya ingin menyerang 10.000 makhluk abadi, jadi saya membutuhkan si anjing terbaik, jadi saya ingin meminjamnya dari Anda. Setelah mendengar ini, Yi Laozu tersenyum pahit. Ya, aku berkata Ning Laogui, kamu harus tahu bahwa kita semua kekurangan si anjing terbaik. Jika aku memberikannya padamu, akan lebih sulit bagiku untuk menerobos. Ning Laozu harus melihat Lin Tian, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, biarkan dia mencapai 10.000 makhluk abadi dulu, dan kemudian aku akan mengisi beberapa kristal peri untukmu. Mengisi? Anak muda, tahukah Anda betapa sulitnya mendapatkan si anjing terbaik? Leluhur Yi yang aneh menatap Lin Tian, orang asing. Lin Tian tersenyum dan berkata, apakah itu sulit? Omong kosong, sulit untuk mendapatkan si anjing yang unggul, tetapi si anjing terbaik, mungkin hanya satu urat biji, atau bahkan tidak sama sekali. Lin Tian mengulurkan tangannya, dan kemudian, di bawah tatapan semua orang, memadatkan sepotong kristal peri superior, ya apakah ini sulit didapat? Semua orang tercengang. Bahkan leluhur Ning tergagap, kamu, bagaimana kamu mendapatkannya?
Kristal perikelas atas, dengan kemampuanku saat ini, dapat dibuat dalam sekejap. Adapun kristal perikelas atas, saya butuh sedikit lebih banyak waktu. Lin Tian terus menipu. Faktanya, dia tidak bisa membuat Xianjing terbaik sekarang, atau dia akan membuatnya lebih awal. Tapi semua orang mempercayainya. Terutama ketika Lin Tian membuat beberapa kristal perikelas atas, kami tahu betapa mengerikannya Lin Tian. Bahkan kepala keluarga Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Yi Laozu, "Ji Laozu, ini sangat kuat." Yi Laozu tahu bahwa Lin Tian bukanlah orang biasa, dan itu benar-benar layak untuk ditarik. Jadi dia menertawakan Lin Tian dan berkata, "Ya, apakah aku akan memberimu Xianjing terbaik dan memberiku nanti?" "Ya, ganda." Lin Tian menertawakannya, dan leluhur Yi secara alami bersemangat dan menatap Lin Tian Dao. "Oke, aku akan memberikannya padamu, tapi nanti, kamu akan menjadi teman keluarga Yiku, dan ingat janjimu dan mengembalikannya padaku, Xianjing. Jangan khawatir." Lin Tian tersenyum, tetapi berseru, Yi masih sangat muda untuk menipu. Yi Laozu tidak tahu maksud Lin Tian, tetapi dia menyerahkan beberapa kristal abadi terbaik. Lin Tian tersenyum dan berkata, terima kasih banyak." "Sama-sama." Yi Laozu berkata dengan sopan, dan Lin Tian mengucapkan selamat tinggal dengan Ning Laozu setelah mengobrol dengan mereka. Namun, pemimpin keluarga Yi ragu, kakek, aku benar-benar memberikannya kepada mereka? Tidak ada gunanya bagiku untuk mengirim Xianjing terbaik sekarang. Lebih baik mengirimkannya kembali kepada saya secara pribadi, dan saya akan mengirimkannya kembali 2 kali di masa depan. Leluhur tua Yi itu berpandangan jauh ke depan untuk mengatakannya. Namun, kepala keluarga Yi merasa itu tidak dapat diandalkan, tetapi tidak bisa dikatakan lagi. Nenek moyang tua Yi menatapnya dan berkata, baiklah, selidiki setiap keluarga besar. Bagaimana situasinya sekarang?" "Kakek, apa maksudmu?" "Lebih baik bagiku untuk bertarung melawan 10.000 makhluk abadi. Saya yakin makhluk abadi ini tidak cukup, jadi dia pasti akan pergi ke keluarga lain." Setelah tuan keluarga Yi mengerti, dia segera mengatur seseorang untuk menyelidiki. Saat ini, Lin Tian dan Ning Laozu keluar dari keluarga Yi, dan Ning Laozu bertanya dengan penuh semangat, Tuanku, bagaimana Anda melakukannya?" "Apa? Bagaimana?" "Ini Xianjing. Bagaimana itu bisa keluar?" Lin Tian tersenyum padanya. "Jika saya berkata, saya dapat menyerap ki abadi di sekitar saya, dan itu dapat menggumpal. Apakah kamu percaya?" Ning Laozu berkata dengan heran, benarkah?" "Tentu saja." Ning Laozu memandang Lin Tian dengan penuh kekaguman, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, ayo pergi, yang terakhir, keluarga bayangan." Ketika Ning Laozu mendengar tentang keluarga bayangan, dia sakit kepala. Hutan itu sudah lama tidak ada di sana, dan orang-orang dari keluarga bayangan, saya khawatir, tidak akan setuju untuk memberi Anda Xianjing. Jika tidak, saya hanya harus melakukannya. Jalan napas Lin Tian Ba, tetapi leluhur Ning itu mengingatkan, jika keluarga bayangan ini, tetapi yang paling misterius, orang yang lebih mampu, saya khawatir. "Apa?" "Saya khawatir saya tidak bisa." Lin Tian bertanya.